koin cup. Pilih mana yang mau dicup. Nah, ini aja. Coblos. Duh. Pilih mana nih? Ini aja deh. Dari raut mukanya pasti orangnya amanah nih. Yang kemarin kasih sembako, fotonya nomor berapa ya? Oh, ini dia. Ketemu. Coblos deh. Persiapkan diri kamu sebelum masuk bilik suara. Kenali visi misi dan rekam jejak calon pilihan kamu untuk menentukan masa depan bangsa yang lebih baik. Jangan asal coblos ya. Jadilah pemilih yang cerdas. Nusantara Pagi masih bersama Anda.
mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Baik sahabat budaya, dan kami akhiri informasi dan juga lagu di pagi hari ini, dan saat lagi kami akan hadirkan informasi kabar Ratna Pro 4. Kabar Ratna Pro 4. Tari Manimbong, tari tradisional Sulawesi Selatan ini merupakan salah satu bentuk ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Para penarinya seluruhnya pria berjumlah sekitar 20-30 orang. Tari ini menggunakan tameng yang bermotifkan motif Toraja dan parang kuno atau labo penai. Kemudian gerakan pada tarian ini diiringi oleh syair lagu khusus tari Manimbong dan biasa dipertunjukkan di acara adat yang berhubungan dengan acara syukuran atau acara pernikahan. Demikian kabar Ratna Pro 4. Selatan.
Nusantara Pagi masih bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya. Saya Daim Baji kembali menemani Anda di acara Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai tentunya bersama saya ya. Apa kabar tak semua? Mudah-mudahan sehat-sehat Ki. Terus melanjutkan kembali aktivitas Anda tentunya ya. Nah, pendengar, ya, saya sapa-sapa dulu ini yang monitor di pagi ada Umi Gugi nih. Selamat pagi Umi, sehat-sehat Jeki sama Ibu Ramla. Terus ada juga Ibu Nur Hudaeng. Ibu Nur Hudaeng lagi monitor lagu-lagunya Pro 4. Wah, ini tadi sempat live terus ya Ibu Nur Hudaeng. Terima kasih banyak sudah gabung, dengarkan melalui Facebook di kolom komentar. Baik, sebentar kami akan hadirkan ya informasi dan juga yang menjadi hangat ini ya. Topik pagi di acara opini publik juga dan di acara Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Nah, sahabat budaya, yang monitor juga ada Pak Hamsa di Pampang 2. Halo Pak Hamsa, sehat-sehat Ki. Pak Umar, Ibu Nursia, kemudian ada Bunda Hajiani juga di KPU, Pak Sulaiman, terus ada Mbak Sasa di Antang, Pangkenang ini di mana Pangkenang, di Maros. Daeng Rewa juga ini di Makassar ya, biasa monitor Pro 4. Terus saya ke mana lagi nih, Pak Takdir Herman masih monitorkah diri Anda? Pindah di Sinjai. Ya, jadi sebentar ini kami hadirkan untuk sahabat budaya. Wah, mandiri benih untuk peningkatan produksi pertanian. Nah, biasanya itu di daerah ada juga caranya ya. Cara zaman-zaman dulu untuk peningkatan produksi pertanian, untuk benih ya, benih apa yang bagus untuk diberikan ditanam ini. Nah, jadi ada pilot project dari Mandiri Benih, program Mandiri Benih pemerintah Provinsi Sulsel menjadi pilot project setelah Bappenas, dan tertarik untuk mengembangkan di daerah lain untuk meningkatkan produksi beras. Nah, ini untuk peningkatan produksi beras. Kemudian program Mandiri Benih dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulsel dan sangat menarik perhatian dari pemerintah pusat karena Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ingin menjadikan pilot project ini ke provinsi lain. Nah, kemudian diungkapkan penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Andi Darmawan Bintang. Nah, di mana Mandiri Benih yang diusulkan dalam rapat koordinasi teknis nasional mendapat respon yang cukup positif, dan setelah pemerintah pusat meminta agar daerah memasukkan inovasinya. Lebih jauh lagi Darmawan menjelaskan alasannya dipilihnya Mandiri Benih karena ini merupakan program dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan, terutama ketersediaan bibit yang diinisiasi oleh Gubernur Sulsel.
Nah, kemudian sahabat budaya, pemerintah Provinsi Sulsel belum lama ini juga telah meluncing program Mandiri Benih, di mana ada 2.500 ton bibit dibagikan dan merupakan benih pokok yang bisa digunakan oleh petani menjadi benih sebar yang dapat dijadikan bibit lagi. Wah, ini mudah-mudahan sukses dengan adanya program Mandiri Benih dan bisa meningkatkan produksi pertanian di Sulawesi Selatan. Ya, terima kasih Pak Hamzah di Pampandua. Monitor juga ada yang Baji. Iya, Kota Haji selalu ke monitor. Ya, sebentar saya terima telepon Anda di 0811 400 9250. Halo, apa kabar juga Pak Jono? Bagaimana Pak Jono, sudah sarapankah hari ini? Saya lihat dulu di grup ya, apakah ada yang monitor. Ibu Nur Hudaeng, Ibu Niar juga sehat-sehat ki Bapak Haifa, cepat sembuh. Andi Tenri di BTP juga monitor ya. Kami hadirkan dulu persembahan lagu berikut dari siapa ini, saya sapa juga mumpung saya masih ingat. Pak Ferry, selamat Ki mendengarkan monitor Pro 4 yang lagi OTW bersama Ibu ya. Biasanya lagi pergi mengantar ini Pak Ferry ya. Saya hadirkan dulu kelong dari Nadi Baraka untuk sahabat budaya.
Ria
Baik, sahabat budaya, kita lanjut lagi kebersamaan kita di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Nah, silahkan sahabat budaya, kami hadirkan di ruang dengar Anda tentunya di pagi hari ini. Iya, nah bagaimana ketika ada proses atau program dari Mandiri Benih, proses Mandiri Benih untuk peningkatan produksi pertanian, kira-kira mampukah ini produksi pertanian di Sulawesi Selatan akan meningkat ya. Nah, kalau kita mengingat ya dari hasil produksi padi pada zaman dulu dan zaman sekarang tentunya sangat jauh berbeda rasa dan kualitasnya ya. Nah, saya terima telepon Anda. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Tani. Pak Tani? Kelompok Tani di mana? Kelompok Tani? Dari Pak Tani di Kabupaten Bone. Oke, Pak Tani, bagaimana? Kabar baik, produksi berasnya bagaimana hasilnya Pak Tani? Oh, kurang. Ya, kenapa bisa? Ya, ya tidak ada air, tidak ada pupuk. Oh, makanya bikin pupuk apa namanya itu kalau pupuk sendiri ya? Pupuk kandang. Pupuk kandang dari mana? Sekarang peternakan juga tidak ada, sudah tidak ada lagi. Tidak ada tuh kapangan usawata, yang hasilnya tidak ada. Soalnya lagi tidak ada. Tapi memang dulu beda ini jelas sekali metodenya berbeda dengan zaman sekarang. Saya masih ingat itu dulu tahun-tahun 80-an ya. Iya. Saya masih anak-anak waktu itulah. Memang musim-musim hari itu Lembaji memang teratur. Iya. Artinya memang petani itu setiap ini pasti ini musim tanam ini pasti sudah. Iya. Memang ada perhatian apa yang menjadi perhitungan petani saat itu artinya sudah terjadwal lah. Terjadwal. Schedunya itu memang artinya tepat lah. Musim tanam, musim panen. Itu memang tepat-tepat dulu perkiraan dulu para petani. Artinya memang curah hujan waktu itu memang agak bersahabat dengan petani. Iya. Tapi memasuki tahun-tahun 90-an akhir, masuki 2000 itu ini sudah mulai. Ya. Sudah mulai cuaca iklim tidak bersahabat dengan petani. Iya, cuacanya jadi agak berbeda jadi kadang-kadang hujan pada saat musim tanam ada, tapi setelah itu tidak ada lagi, terjadi kekeringan lagi, akhirnya gagal panen juga, seperti itu. Ini yang sebelumnya tidak pernah terjadi, akhirnya terjadi. Mungkin pada saat itu memang orang masih banyak yang jujur ya, tidak banyak bohongnya. Iya. Orang jujur jitau. Banyak bohongnya. Pemerintahnya juga memang pada saat itu mungkin memang itu kan tergantung juga dari pemerintah sebenarnya Pak itu. Iya. Iya, mungkin pemerintah waktu itu masih jujur, masih memperhatikan rakyatnya atau apanya sehingga memang alam pun bersahabat dengan masyarakat pada saat itu. Betul tidak, petani itu tidak pernah ada kekeringan atau apa. Iya. Itu. Mengenai masalah bibit dulu itu ada. Dulu kan setiap tahun itu pemerintah dulu ada mengeluarkan bibit-bibit unggul itu untuk dibagikan kepada petani. Iya. Itu pun gratis ya. Artinya jadi petani itu dulu tidak susah untuk mengenai bibit. Bahkan artinya banyak bibit yang tertinggal tidak tersalurkan semua. Seperti itu. Pupuk juga. Jadi memang artinya pemerintah artinya pada saat itu ya taruh ada taruh gau. Apa mereka ucapkan ya dia lakukan. Beda dengan sekarang taruh ada taruh bele. Iya. Ada saja tapi tidak ada action, tidak ada bukti. Tapi saya tidak begitu Gang, tidak taruh ada taruh bele ya. Tidak tahu juga.
Jadi dulu itu alam dia bersahabat dengan petani, sekarang karena alam sudah agak berbeda Mi. Ya, Biasanya sudah kan jauh lah. kalau sudah bersahabat lagi dengan petani lah. Misalnya bulan November sampai ke bulan Februari itu biasa musim hujan. Iya, biasa sih. Terus kemarau. Tapi ini saya masih ingat dulu apakah itu sawah ada hujan atau ada irigasi, sama-sama itu berhasil. Iya. Ya, memang pada saat itu memang alam masih bersahabat dengan petani. Sekarang sudah tidak. Begitu. Artinya jadi kalau ada ini mandiri benih itu yang kira-kira mampu enggak? Mandiri benih tidak menjamin akan meningkatnya produktivitas petani. Kenapa? Karena bukan hanya satu faktor ya. Iya. Kalau untuk meningkatkan produktivitas petani itu bukan hanya satu faktor, bukan hanya dari segi bibitnya. Iya. Sungguh apapun namanya bibit, tapi kalau tidak dibarengi dengan faktor yang dua faktor ini juga percuma juga. Jadi yang pertama selain bibit harus pengairan, irigasi. Kalau ditanya mengenai yang sawah tak ada hujan, jangan kita tanya karena pasti akan kemungkinan besar itu mereka itu 50-50 gagal atau tidak. Iya. Iya, ini sekarang ada sawah di kampung ini sampai sekarang belum ditanami. Iya. Itu irigasi. Seharusnya ini ada 3 faktor ya. Kalau kita ingin meningkatkan namanya produktivitas padi, produktivitas petani, yang pertama itu memang bibit unggul, yang kedua irigasi, pengairan. Buat apa bibit unggul kalau tidak ada pengairan di mana menanam, ya kan? Dan yang ketiga itu pupuk. Ini pupuk yang pertama, ini ibarat ini bukan legisinya. Iya. Karena kalau ditanam saja tanpa dipupuk, hasilnya juga tidak bisa maksimal. Asal dibarengin dengan pupuk, pertasian pupuk. Oke. Kalau ini tidak ini 3 faktor ini kita tidak perhatikan, jangan harap kita bisa mengalami peningkatan produktivitas beras. Kalau hanya kita tertuju tujuan kita hanya pada bibit, tapi kita tidak perhatikan ini 2, percuma juga. Harus ada ini 3 faktor ini, bibit, irigasi dan pupuk. Ini yang ketiga ini memang ini pupuk yang paling kan ini ibarat pupuk ini adalah gizinya itu padi. Karena kalau tidak dipupuk tidak bisa juga meningkatkan produktivitas padi sendiri. Karena itu ada aturannya. Pupukan pertama, kedua dan ketiga. Kalau pupukan ketiga itu biasanya itu ada namanya pupuk NPK itu memang untuk isi, ya kan? Itu. Jadi bagaimana caranya ya? Pupuknya harus murah, terjangkau oleh petani. Apalagi namanya itu pupuk selalu tersedia. Iya. Ini kan menjadi kendala sebenarnya di tingkat petani sekarang di daerah itu pupuk mahal. Iya. Dan langka. Itu yang sekarang menjadi masalah terbesar petani sekarang di daerah-daerah. Karena kenapa? Artinya ini pemupukan pun kalau tidak maksimal juga hasilnya pasti tidak maksimal. Ya, baik. Misalnya dalam 1 hektar, selama ini mereka pakai pupuk mungkin ya maksimal 10 sak lah, ya kan? Berarti itu hasilnya memang luar biasa. Tapi ketika pupuk langka, ketika pupuk mahal, maka petani akan mengurangi. Iya. Karena kan menambah beban biaya produksi. Misalnya mungkin nulis 10 sak ya mungkin sekarang 5. Dan itu pasti berpengaruh terhadap hasil. Pasti hasilnya tidak seperti itu, pasti hasilnya tidak akan maksimal. Karena memang pemupukannya sudah dikurangi. Nah, di situ masalahnya. Ini pemerintah harus masuk di situ. Jadi belum efektif ya. Kalau mandiri benih ini belum tentu. Iya, okay. Belum tentu kalau ini yang 2 kita tidak perhatikan. Termasuk pupuknya, bibitnya. Itu dulu artinya saya tidak puji-puji demikian itu kenyataan pada saat Orde Baru ya. Kenapa tidak bisa suasana pangan? Iya. Karena memang apa yang dicanangkan pemerintah pada saat itu dilaksanakan. Terutama dipastikan irigasinya. Yang kedua bibitnya. Yang ketiga pupuknya. Ini pupuk melimpah dulu, Mbak ya. Iya. Melimpah pupuk itu. Di kalau itu biasa pupuk sudah panen masih ada pupuk di bawah situ. Karena melimpahnya pupuk itu melimpah dan murah.
Jadi petani itu dulu banyak yang sejahtera gara-gara memang seperti karena memang mereka diperhatikan apa yang menjadi kebutuhan petani disediakan. Sehingga petani itu artinya tinggal membaca sawahnya, memperbaiki, barang dia tani hasilnya memang maksimal pada saat itu. Yang banyak petani menikmati hasil pertaniannya, hasil pertanian pada saat itu. Karena memang diperhatikan betul oleh pemerintah apa yang mereka butuhkan disediakan. Pupuk yang melimpah, murah dan melimpah, bibit, irigasi, itu. Dan alam pada saat itu masih bersahabat dengan petani. Itu cuaca pada saat itu memang sahabat. Sekarang tidak. Karena kenapa kita sekarang lebih banyak bohongnya daripada anunya. Taruh ada taruh bele. Dulu memang taruh ada taruh gau. Iya. Saya mau dua generasi. Saya mau tahu ini dari seseorang apakah yang bicara nih tidak taruh ada taruh bele, Ji. Ya, alhamdulillah. Oke. Kenapa tadi? Ya, terima kasih banyak sudah berkomentar. Saya ya bisa meningkatkannya, bisa tidak bisa tergantung cara pemerintah. Iya, baik. Tapi satu yang pasti begini juga Dembagi ya. Oke. Ketika ada bantuan seperti itu, maka pemerintah harus menguasai sampai ke bawah. Iya. Harus memastikan bahwa bantuan itu betul-betul sampai di petani. Apakah memang gratis atau tidak. Karena begini pengalaman ya. Itu biasa bantuan seperti itu. Biasa itu diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terutama kepala desa dan petugas PPL yang ada di lapangan. Kita harus hati-hati itu. Dapat pengalaman ya. Dulu bibit jagung itu katanya gratis, sampai di petani disuruh beli 25.000 per kilo. Iya, dan celakanya lagi, banyak oknum-oknum tertentu yang menyelewengkan itu, dia jual kembali tuh bibit ke toko-toko tani yang ada di kota. Seperti itu. Jadi memang perlu diawasi, ini bantuan ini perlu diawasi. Jangan hanya sekedar memberikan bantuan, tapi kita tidak awasi dan memastikan bahwa ini bantuan betul-betul sampai ke petani, sampai ke yang memang yang diprioritaskan. Betul-betul bantuan itu tidak tidak mubazir atau tidak melenceng. Sesuai dengan tujuan. Saya kira seperti itu. Iya, baik Pak John. Terima kasih banyak ya. Iya. Dan Baji. Iya. Mari kita jadi taruh gau. Taruh gau ya. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jono yang sudah berkomentar ya. Yang lain kami tunggu telepon Anda di 0811 400 9250. Jadi lebih ke taruh gaunya ya. Apa yang dikatakan itu yang harus dilakukan. Dan program dari Mandiri Benih ini kira-kira mampukah meningkatkan produksi pertanian di Sulawesi Selatan? Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya baru ketemu lagi nih Denap Pak. Iya. Bagaimana kabar? Kabar baji Denap Pak. Nah, nanti kamu terus aslinya mini tadi itu bukan petani. Tapi pernah tahu jadi petani. Kalau sekarang ini kan. Kalau di sini biasa itu bibit. Sudah orang menabur baru keluar ke itu apa ya? Keluar ke bibitnya dari pemerintah. Maksudnya sudah pergi menanam baru bagaimana apa yang ditanam menabur pakai benih itu? Kita beli sendiri. Kodong. Kita beli. Tidak ada dari pemerintah. Ada. Ada sih tapi sudah kita tanam baru ada keluar. Oh, terlambat Ki. Terlambat. Jadi kalau misalnya terlambat, apa kita apain itu benihnya? Biasa disimpan saja. Biasa disimpan saja sama itu. Kelompok taninya. Tidak rusak, Ji. Biasa tidak dipakai. Kan ada ada masa kadaluarsanya. Iya, itu expire-nya dia. Iya. Oke. Jadi apa nerot dari pemerintah ya kata dan apa? Ya supaya itu bibit cepat-cepat dikasih keluar sebelum musim tanam. Oh, kalau malam kapang musim tanam karena sareang Ki? Ya sudah lewat baru keluar ke anunya.
Apa karena saldo kamu? Apa beda biasa alasannya? Saldo Ya, alasannya belum di keluar. Belum di apa namanya? Disaring. Belum disaring, saldo dulu untuk kau. Jadi rata-rata di situ di kita petani ya tena mana pakai jo benih Ya dari. biasa, rata-rata tidak dipakai. Oke. Jadi kita beli sendiri sama tengkulak. Tengkulak deh, jadi beli lagi. Beli. Terus kilangnya rajin sempain nih jinnya di kana mandiri benih. Kule ji na tingkatkan kinja pertanian tah hasilna. Ya bisa, tapi kalau puputnya juga lancar. Kayak biasa padi biasa mami dipupuk belum distributor. Iko dong. Jadi dilema tuh ngene petani kasangi mal li apa di beli ji pupuk beli benih. Beli benih. Pupuk bukan puput. Puput itu nama. Punai puput. Nekin joenge. Itu obatannya juga. Ada tuh obatnya. Apa itu? Racunnya. Racun. Apa nama obatnya itu biasa dan apa? Macam-macam. Seperti itu gulma rumput. Oh, gulma rumput. Oke. Iya. Oh, ada racunnya memang tuh matikan gitu gulma di? Iya, ada. Terutama itu keong. Hah? Keong? Ya. Apa jadi? Seafood. Oh, seafood. Kan anaknya keong racun dende. Anjay mila diracunin jinjo keong adik. Itu juga sering memakan Memakan apa? Memakan padi. Kalau makan hati ndak je? Biasa juga. Iya. Jadi selama ini apa yang lebih subsidi ke pemerintah yang tepat waktu? Ya biasa pupuk. Tapi pupuk biasa. Pupuk. Iya. Itu pupuk ada bibitnya. Kita isikan itu juga kantongnya. Kalau sudah habis panen dikembalikan. Iya. Tapi bilang ada orang bilang apa sedengitnya juga lupa apa laku pau dan apa. Biasa dia bilang gratis tapi dia pada kelompok tani itu bila dia suruh isi itu kantongnya. Isi itu kantongnya bibit. Diisi apa? Diisi itu hasilnya. Hasilnya kalau sudah panen diisi baru dikembalikan. Bagaimana maksudnya dan dapatnya aku paham ki. Apa itu iya itu dikasih bibit. Siapa? Ada itu kantong plastiknya, karung-karungnya. Kalau dikasih bibit ada kantong plastik karung-karung. Baru diapain? Dikasih itu sama Nah. Itu lagi diisi. Diisi baru dikembalikan sama kelompok tani. Apa diisikan ki? Itu hasilnya padi. Oh, berarti disogok gitu kah? Apakah? Ya, apa namanya dikasih kembalikannya itu di kelompok tani itu. Katanya mau dikembalikan lagi. Bagaimana? Maksudnya dan apa? Itu bibit, toh? Itu bibit. Kan ada itu. Ada banyak. Tempatnya. Iya. Misalnya dari plastik. Iya, terus dikasihkan ini dan apa? Kasih kini bibit kah? Terus? Kita pakai itu bibit. Baru kalau sudah panen, itu kantong plastiknya diisi lagi. Iya. Oh, bagaimana kah itu besarnya bibit kah? Biasa 5 kilo, 10 kilo. Oh, jadi kalau ku kasihkan bibit 20 kilo, isinya juga hasilnya 20 kilo nanti. Hasilnya 20 kilo juga. Dikembalikan. Baru sudah tahu dibayar atau gratis itu kalau bibit? Itu kalau dari pemerintah itu gratis, tapi itu yang dikembalikan. Oke, itu yang dikembalikan, Dek.
Oh, ucapan terima kasih jika tahu bukan gratifikasi toh? Ya, begitulah. Iya. Jadi oke lah Dena Pak. Oke, terima kasih. Jadi ini teh kirong selesai sudah maki panen ini. Sudah selesai tanam lagi. Oh, jadi selesai mi panen. Ya. Sudah tanam ini lagi. Oh, sudah tanam. Iya. Iya. Oke deh. Ya, sekedar informasi. Apa, Seng? Yang mau hewan kurban silakan hubungi saya. Oh iya tahu, Adi hewan kurban. Baik, oke Miden apa? Di 085. Iya, 085. 242. Iya. 710. 985. Oke, ulangi lagi. 085. 242. Oke. 710 985. Iya, harga yang termurah. Harga yang termurah berapa kilo? 10 juta. Berapa kilo? Ya, datang piorannya baru kita tahu. Bilang harga segini. Tapi ada aja harga 10 juta toh? Ada. Kalau 75 kilo njuk anaken njuk kawe. Iya. Oke, Pendek apa? Sementara masih di burung-burung. Oh, posisi sapinya di mana? Untuk sementara ini masih di burung-burung. Iya. Dan untuk hari-hari berikutnya akan ke mana? Di Bang Masjid Cengho. Apa? ada tong janu tadi mapsnya di sapinya. Ada amma ketong hempong kapang jadi sengnya titiknya. Kirim lokasi ki nanti jo sapita nah. Iya di depan Cengho. Iya. Tun Abdul Razak. Oke, Tun Abdul Razak. Baik. Ya. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih kembali informasinya Pak Dainap Pak ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih Dainap Pak. Di rekaman nasapi naneton di Sherlocknya. Di luar biasa. Ini ada tong Ogi Wajo monitor. Papua Pak Haris, Papua hadir. Dahniar juga monitor. Ibu Dahniar, bagaimana Bapak Haifa? Sehat-sehat Mi? Mudah-mudahan sehat-sehat Mekidi. Jadi sahabat budaya, sebentar saya akan kembali terima telepon Anda. Kami akan hadirkan persembahan lagu dan juga informasi info kabar Ratna Pro 4.
Kabar Ratna Pro 4. Tradisi unik lainnya dari suku Bugis yaitu ritual ayunan raksasa yang dikenal dengan istilah mapera. Tradisi ini merupakan tradisi yang telah dilestarikan secara turun-temurun dan dilaksanakan usai panen raya. Ayunan raksasa mapera ini terbuat dari 2 pohon randu setinggi 20 meter, sementara tali yang digunakan merupakan tali rotan kemudian dibalut dengan kulit kerbau. Biasanya sebelum tradisi mapera dilakukan terlebih dahulu, pemuka adat akan menggelar ritual keselamatan bagi para gadis yang tentunya akan diayun. Gadis yang terpilih merupakan kembang desa yang akan diayun oleh 8 orang pemuda yang akan menarik tali tersebut dari kiri ke kanan untuk meninggikan ayunan raksasa itu. Dalam tradisi unik mapera, biasanya warga setempat akan menyembelih puluhan ekor kuda sebagai wujud syukur atas kelimpahan panen yang nantinya akan dihidangkan kepada tamu yang datang. Demikian Kabar Ratna Pro 4.
4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy.
4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik sahabat budaya, dan kami kembali hadir ya di Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai di sesi kedua. Silakan, saya tunggu telepon Anda. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Sembaji. Bari Bahasa. Bari Bahasa, apa kabar ini Bu Sudarsi ya? Ya, kabar baik. Baru sudah sarapan. Deh, nyaman nih itu. Itu ikutan lampak kan, bukan radio. Baru aku bangun ini sih, baru jadi mama dulu. Mama dulu deh. Oke deh, jadi produksi tani zaman dulu dengan zaman sekarang, terus ada diadakan nanti nih programnya dari pemerintah Mandiri Benih. Kira-kira ini efektif ini untuk Mandiri Benih diadakan oleh pemerintah ya? Iya. Itu Mandiri Benih artinya benih disediakan sendiri dari petani. Program Mandiri Benih disiapkan dari pemerintah. Dari pemerintah. Pilot project itu untuk meningkatkan produksi beras nasional. Jadi disiapkan itu Mandiri Benih. Ya, benih dari pemerintah. Karena pasti kalau dari pemerintah itu bagus kualitasnya tuh. Itu benih yang dipergunakan oleh petani. Iya. Jadi prosesnya itu sampai panen itu kan banyak melalui proses liku-liku dan biaya dan tenaga toh. Ya, sekarang pertanyaannya bagaimana ke depan itu hasil tani itu para petani kita terutama beras. Karena kalau daya beli rendah, baru semuanya harganya tinggi, pupuk dan semuanya itu peralatannya seperti bahan bakar apa, itu kira-kira bagaimana solusinya dari pemerintah tuh? Iya, karena kalau beras itu bergerak sedikit, semuanya akan bergerak juga. Iya. Cuaca juga itu kalau misalnya kurang mendukung, terlalu banyak kemarau atau kurang hujan atau kebanyakan juga hujan sampai berasnya rusak tuh. Iya. Jadi semuanya itu barangkali pemerintah bisa menunjukkan keseimbangannya itu hasil beras dari hasil kerja petani itu. Karena dulu itu tidak terlalu banyak alat berat dipakai, mesin apa hanya pakai yang apa itu orang potong padi yang biasa-biasa dipotong saja pakai itu tuh parang apa itu yang bukan pakai sekarang seperti mobil. Itu bagus juga hasilnya itu beras kita makan juga bagus, gurih.
Iya. Iya, tapi memang sekarang kan sudah zaman kemajuan, teknologi sudah maju. Jadi berarti semuanya bergerak juga, biaya juga bertambah karena mesinnya itu digerakkan oleh bahan bakar dan tenaga juga. Jadi barangkali kalau bisa ini harga beras bisa diturunkan seperti biasa tuh. Iya. Ya, nanti tolong pemerintah cari di mana itu titik berasnya itu sampai bisa kayak begini beras. Kalau yang lain itu sudah kebal itu masyarakat itu kenaikan yang lain, tapi ini paling sensitif ini beras. Kalau saya tuh, ya, karena banyak sekali ini anunya ini perubahannya di beras. Iya Iya. Perubahan rasanya itu beda. Biasa ada apa batu-batunya atau bagaimana? Jangan sih, ya. Pokoknya kesempatan juga ini yang suka mencampur-campur beras baik dengan tidak baru dikemas nih pakai karung yang capnya macam-macam tuh. Iya. Iya itu mawar merah di luarnya dimakan tidak gurih. Ditambah air lebih banyak. Sedikit bertambah air sudah lembek, sedikit airnya keras. Nah kalau dimakan. Iya. Jadi kalau sekarang itu beras 25 kilo dibeli 300, paling murah itu. Kalau dimakan tidak gurih, tapi kalau kita beli 350 yang 25 kilo itu ini baru bagus. Bayangkan itu. 350.000. Iya. Jadi kalau kita ini masih ada artinya memang kita mengeluh, tapi masih ada sedikit kalau ditunggu tuh. Ya, tapi itu kan orang yang beli setiap hari tak 2 liter, 3 liter, 1 liter, bagaimana itu? Itulah. Belum lagi yang lain-lain apanya? Tak tahu masalahnya. Jadi tolong itu beras dulu. Karena ini kan ada wilayah benih mandiri, berarti lebih lebih gampang lagi petani mendapat bibit tuh. Bibit dari pemerintah tuh dari budget. Iya. Oke. Iya, jadi tinggal dia bagaimana caranya mengolah itu. Kira-kira mudah-mudahan ini bisa meningkatkan produksi pertanian di Sulsel. Tapi zaman dulu ini ada perbedaan dari petani yang zaman dulu dengan sekarang ya. Teknologinya beda mentong jadi. Iya, kalau dulu itu banyak yang kalau seperti orang mengetik manual tuh bukan elektrik kayak dulu itu alatnya mesin ketik yang pakai karbon itu di belakang apa namanya itu kalau dia memperbaiki itu tanahnya tuh iya ya tariknya itu orang kayak potong padi pakai aneh-aneh itu saya biasa lihat itu memang lambat tapi dari belakang pakai itu habis tuh potong. Sekarang digusur pakai mobil tapi tidak enak berasnya. Ada juga bau pandan, baunya di pandan tapi di kandre sudah saya juga tunu tenan nyawa. Iya dia. Kalau saya kayak begitu berasa beras sekarang 25 kilo beli beras 300 tidak enak itu beras. Iya. Astaga. Bagaimana ini baru bisa enak murah sedikit janji kan terlalu terlalu tidak ada vitaminnya kalau dimakan begitu atau barangkali waktunya di pabrik terlalu bersih caranya kupas kulitnya itu Oke, Ibu Sudarsia, terima kasih banyak. Tetap didukung Tawadi. Iya, tapi mudah-mudahan nanti ke depan semuanya sudah berubah menjadi baik. Iya tuh. Oke, baik. Menjadi kembali status seperti dulu kita rakyat Indonesia mulai senang hati, tak damai, sejahtera. Hidup itu sejahtera. Ninjami. Iya begitu Iya, terima kasih Pale. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Sudarsia yang ada di Rapokaling. Jadi teknologi zaman dulu ini salah satu aspek yang paling signifikan dalam perbedaan pertanian zaman dulu dan sekarang.
Nah, dulu bergantung pada teknologi yang sederhana dan manual seperti garpu, cetakan ataupun bajak kerbau. Nah, sekarang harus bekerja keras mengeluarkan dan petani harus bekerja keras mengeluarkan tenaga untuk membajak tanah, menanam tanaman dan juga memanen hasil. Sementara pertanian saat ini bergantung pada teknologi modern. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya. Assalamualaikum. Bari Basa. Iya. Dari tadi. Hamzah, Pampan 2. Nah, bagi Pak Hamzah, saya sehat Ya, Jeki. baik-baik, Nak. Iya, baik-baik Jeki. Iya. Oke, jadi kita ceritain pertanian. Nah, iya. Jadi ada programnya Mandiri Benih untuk meningkatkan produksi pertanian. Silakan Ki Pak Hamzah. Oke. Iya. Ya, jadi itu kalau sekarang tadi kan saya monitor membandingkan yang dulu dengan sekarang. Iya. Ya. Jadi saya sedikit sebagai cerita ya, dan saya lihat dan saya sendiri laksanakan. Tahun 50 itu cuma menonton, belum bisa kerja kan. Iya. Tahun 60, nah itu mulai saya sudah turun di sawah. Iya. Kalau pulang dari Makassar. Ya, jadi sebenarnya kalau dulu dengan sekarang ini, dulu itu kalau cari benih apa namanya? Bajik dong. Iya. Dulu kalau kita mau cari benih petani, karena belum ada istilah dari pemerintah, tidak ada. Itu diketun dulu, apa namanya itu, ada pakai ani-ani itu. Nah, itu dipotong, dipilih yang mana paling yang tunduk, yang berisi, itu diambil. Iya. Itu dulu kita cari bibit dulu untuk ditanam untuk tahun depan selanjutnya. Iya. Yang di belakang itu pukul rata, ambil itu buah padi. Iya. Jadi kita pilih dulu yang tunduk sekali, itu dia bikin bibit. Kalau kita bikin bibit diambil sekaligus, itu banyak yang kosong, tidak terisi dan baju. Iya, Jami. Nah, sekarang masih dulu saya cerita ini. Iya. Kalau sekarang ini masih banyak di beras, ada beras, hanya bahasa uang tidak ada. Kalau dulu tahun 63, 4, 5 ada uang tapi beras tidak ada. Susah ya berasnya. Kenapa dulu susah beras kayak itu, Pak Hamzah? Ya, maklum. Oh, panennya karena manual di. Kan pernah itu panas matahari tidak tahun 64, 65 itu tidak ada padi yang jadi. Iya. Nah, itu ada lagi beras itu dari Thailand pada waktu itu. Iya. Ada tahun 64. Itu lagi dibagi-bagi, tapi memang tapi ya begitulah. Mesti mencuri Allah toh untuk menghadapi tahun 5 toh. Iya. Nah, itu di situ kuncinya dulu. Sehingga ada yang memang yang khusus pegang beras. Jadi kita yang itu bahasa tidak bisa pernah makan beras. Itu tahun-tahun 80-an. Iya, tahun 65, 64, 65, 64. Nanti 66, 67 ya, mulai lagi bagus pertanian. Kan kita kan petani dulu itu manual semua dan baji. Iya. Pakai cangkul. Iya. Pakai Pak Jeko. Ya, pakai kerbau bakang yang tidak ada kerbaunya itu ya manual pakai cangkul. Iya, ini saya lihat ada pakai garpu apa ini. Membandingkan sekarang, beras banyak. Tapi doanya sing kurang ini baji. Jadi kamare baji. Iya, jadi ada plus minusnya dan mudah-mudahan ini. Untung saya ini baji. Iya. Ini ruang bulan itu. Iya. Bakal maliber. Dan itu tidak kusing kada saya berapa itu harganya beras di luar. Iya. Iya. Pernah motor kanjo batu di kampung Ribusi. Iya. Bahasa kada kayak. Sudah. Iya. Jadi gerobak sudah penuh, nanti mati di jalanan. Iya. Nah, tahu apa juga gerobak? Ini kendaraan ini karena gerobak Bapak.
Iya. Sama juga dan Maji. Oke, terima kasih Pak Hamzah. Kalau begini sekarang pemerintah beninya itu ya, tapi bagaimana itu dibeli atau pembagian bagus? Iya, ini masih nanti dibayar kemudian. Oke deh Maji. Oke, terima kasih kembali. Itulah pengalaman sedikit tahun 50, 60, 70, 80, 90, 2000. Jadi dari Pak Hamzah ini melihat ini dari mulai tahun 60 sampai 2023. 50-an deh Mbak. Dari tahun 50-an. Proses perkembangan dunia ini ya. Nah, oke deh Mbak, lanjut Nah, saksikan Ki. Terima kasih Pak Le. Kuna kukur dan napa ini ya misi. Iya, ada dan napa tahu tadi. Iya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah di Papan 2. Baik, saya hadirkan dulu kelong untuk Anda sahabat budaya dan pendengar yang gabung. Ica juga di Boneh ya, monitor. Terima kasih Ica. Dan untuk pendengar yang monitor hari ini ada Ibu Ramla juga di Raja Wali. Terus siapa lagi nih? Oh, Pak Eko ya. Pak Eko di Goa. Wah, Pak Eko ini tenar di TikTok ini sekarang ya. Oke, kita dengarkan dulu persembahan lagu berikut ini. Pasanu taleba niat batu anjo kananu sarrojiku pariati sahabat jarena lantampa parampenu tuliji manjina triatinku urung moli pangutrangi sadra loa jari sabi pasinga inta cinata nakuta dipoto kuliri janji keneta paita tuli jaki sile pora tenaka kau lunaku hinake iya sangin jekne mata mami tenaka kau nanuero angulingi si kamali batik nea nikahnya me janjinu mana pasanu
taleba niat batu anjo kananu sarojiku pariati sahabat jarena lantampa parampenu tuliji manjina triatinku urung molita pangudrangi sadra aloat jari sabi ajari sabi pasinga inta cinata nakuta dipoto kuliri janji teneta paita tulija kisile pora tena kakau lunaku hinake iya sangin jekne mata mami tena kakau nanuero angulingi sika male batik nea nikanya me kakau lunaku hinake iya sangin jekne mata mami tena kakau nanuero angulingi sika male batik nea nikanya me sika male batik nea nikanya me
Nusantara Pagi masih bersama Anda. Baik sahabat budaya, dan terima kasih banyak semua yang sudah bergabung tentunya di pagi hari ini di acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Dan Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat RRI Makassar, akan menghadirkan berbagai rangkaian informasi dan juga lagu-lagu di ruang dengar Anda ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya program Mandiri Benih ini untuk meningkatkan produksi petani, para petani bisa sejahtera dan tidak susah-susah lagi untuk mendapatkan benih atau beli sendiri ya, dengan apa yang tadi disampaikan oleh Dainap Pak di Borong-Borong. Saya pamit, terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
the new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Kabar Ratna Pro 4.
Sahabat budaya, membudayakan hidup sehat dengan tidak menyentuh narkoba terus dikumandangkan di kalangan para siswa. Puluhan siswa-siswi SMA Negeri 10 Goa mendapatkan penyuluhan terkait upaya mencegah penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja di lingkungan sekolah pada hari kemarin. Dalam kegiatan ini, Kasat Narkoba Polres Goa AKP Haryanto Rahman didampingi Bribka Buton memberikan pemahaman kepada para pelajar agar tidak terjerumus dalam tindak kenakalan remaja apalagi sampai terjerumus dengan narkoba. Dengan meminimalisir adanya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan pelajar, diharapkan para pelajar di Kabupaten Goa dapat lebih fokus belajar menghadapi masa depan dengan tidak terjebak dalam penyalahgunaan narkoba. Diakui Kasat Narkoba, sejauh ini para pelajar merupakan target rentang terjebak akibat mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya, gengsi dan karena terpropaganda mencari jati diri. Karena itu para pelajar sebagai generasi muda dapat lebih mengerti dan mengetahui bahwa narkotika ini tidak terus diedukasi secara persuasif agar semakin paham dan tidak mau mendekati narkoba. Demikian kabar Ratna Pro 4.